Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama Bu Nafi dan Bu Irna, tentunya di Smart Edu Class. Kali ini kita akan belajar pada tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran yang ketiga. Untuk memulainya, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk mendukung channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Artinya, kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Pengikisan dari ombak. Hutan bakau juga meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Nah, anak-anak harus mengerti bahwa untuk merawat tanaman bakau ini ada 2 cara, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan tadi apa? Untuk membasmi hama, sedangkan penyulaman itu penggantian pohon bakau yang mati dengan bibit atau pohon bakau yang lainnya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan, paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak, namun ternyata manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Nah, anak-anak, ini sangat disayangkan sekali ya. Ternyata manusia itu banyak sekali membuat kerusakan hutan bakau. Ketika dia mencari ikan atau kepiting, manusia itu tidak hati-hati. Ternyata dia menginjak bibit pohon bakau muda. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks di atas. Coba kita uraikan satu-satu. Apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Ya, Udin dan kawan-kawan itu berkunjung untuk mengetahui bagaimana cara perawatan hutan bakau. Selanjutnya, apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Nah, tadi apa? Arti dari julukan sabuk hijau tadi? Ya, artinya adalah kawasan hijau di garis pantai untuk mencegah erosi. Selanjutnya, apakah manfaat hutan bakau? Ya, manfaatnya tadi adalah yang pertama, menahan dari erosi laut serta menahan ombak tsunami atau gelombang tsunami. Apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Tadi ada berapa cara? Ada 2 cara, yaitu penyiangan dan penyulaman.
Apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Ya, tadi di bacaan tadi ada kepiting yang sering menggigit batang pohon bakau. Selain itu, juga ada hewan lainnya, serta manusia yang merusak hutan bakau. Sekarang, Udin dan teman-teman di kelas akan bermain peran tentang kunjungan ke hutan bakau. Ada yang berperan sebagai penjaga hutan bakau dan ada juga yang berperan sebagai anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah akan mewawancarai penjaga hutan bakau. Nah, anak-anak, kalian bisa bermain peran dengan orang tua kalian atau teman kalian mengenai hutan bakau ini. Nah, sebelum bermain peran, buatlah daftar pertanyaan yang akan diajukan siswa-siswa. Daftar pertanyaan dibuat berdasarkan teks hutan bakau si Sabuk Hijau Pelindung Pantai. Siti sedang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Nah, ini adalah 2 buah daun yang diukur oleh Siti. Nah, panjang daun pertama itu ada berapa? 4 cm. Ini harusnya ada sentimeternya. 4 cm. Terus daun yang kedua itu panjangnya dari 4 ke 9 itu berapa? 5 cm. Berarti ketika Siti mengukur 2 buah daun ini dari pojok sini hingga ke sini adalah 9 cm. Bisa ditulis juga dengan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, coba kita selesaikan penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. Di sini ada soal 4 ditambah 7. Sebelumnya kita garis bilangan terlebih dahulu. 4 ditambah 7. Dari 0 hingga ke 4 ini sebagai A. 4 ditambah 7. Kita hitung 7 satuan dari 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu sebagai B. Nah, penjumlahan 4 ditambah 7 itu kita hitung dari titik 0 hingga ke titik B. Berapa? Ada 11. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Yuk kita coba selesaikan soal yang lainnya. 3 ditambah 9 hasilnya berapa? Kita buat terlebih dahulu garis bilangannya. 3 ini sebagai A ditambah 9. Maju 9 satuan. Ini sebagai B. 3 ditambah 9 kita hitung dari awal hingga titik B berapa? 12. Jadi 3 ditambah 9 hasilnya 12. Dayu ingin membuat gambar hiasan dengan menggunakan bentuk-bentuk tumbuhan. Kita bantu Dayu membuat hiasan dekoratif yuk. Nah, sebelumnya masihkah ingat hiasan dekoratif itu apa? Gambar dekoratif adalah gambar yang bercorak dekor, yakni gambar hiasan yang wujudnya rata, tidak menampakkan jarak, isi, perspektif, dan juga umumnya sudah tidak mirip dengan bentuk yang sebenarnya karena digayakan. Pola dekoratif pada benda agar terlihat menarik.
Nah, di sini ada dua contoh gambar dekoratif, motif, bunga, dan daun. Nah, alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Munafi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.